Pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami sudah terhubung dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Prof, kalau misalkan kita melihat pemanggilan sejumlah petinggi partai politik dan juga menteri ke Istana Kepresidenan, kalau Prof melihat seperti apa? Ya, saya yang parpol dulu ya, ketua parpol dulu. Saya kira ini kan unik karena memang bukan cuma parpol koalisi. Ada parpol yang tidak di dalam. Katakanlah saya nyebut misalnya ada Bu Mega di situ. Yang kedua, proses ini saya kira juga ada pesan yang dari Pak Presiden terkait dengan pemanggilan tersebut. Salah satu yang saya tangkap seimplisit ya, misalnya pesan soal persatuan. Tapi kan kalau dalam perspektif saya justru itu baik. Tapi untuk menteri-menteri saya kira memang sudah menjadi bagian penting yang harus kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo untuk melakukan konsolidasi di internal sendiri, karena problem pemerintahan hari ini kan sebenarnya saya menangkap ya tidak dapat cukup bisa secara jernih misalnya apa yang menjadi agenda penting dari unjuk rasa dalam 1 minggu terakhir ini. Saya kira itu yang perlu ditangkap oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya sebenarnya. Dan itu juga kemudian saya kira akan ditegaskan dalam pembicaraan tersebut, walaupun secara implisit tidak terbuka ya di press conference tadi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya sih berharap memang ada sikap tegas ya berkaitan dengan akar masalahnya, yang kemudian dua hari ini Pak Presiden itu menjelaskan dua hal. Pertama terkait dengan tindak tegas, kedua kemudian pelabelan. Nah, pelabelan ini saya kira juga perlu hati-hati betul dalam disampaikan secara publik, karena akan menjadi backfire ke pemerintah sendiri kalau itu kemudian ternyata dibaca berbeda oleh teman-teman di publik ya secara umum gitu, Mbak. Baik, pelabelan yang dimaksud ini seperti apa, Prof? Misalnya yang demo, anarki, kemudian makar, terorisme, itu kan kita per definisi kan ada berbeda antara terorisme, makar, dan berkaitan dengan misalnya anarki ya atau penjarahan. Karena memang yang dipermasalahkan oleh publik kan bukan ingin melakukan perlawanan terhadap publik ya, perlawanan terhadap pemerintah. Yang diinginkan oleh publik adalah bagaimana pemerintah bersikap tegas berkaitan dengan beberapa hal yang menyangkut soal hajat hidup orang banyak, misalnya katakanlah bantuan ataupun fasilitas yang diterima oleh teman-teman DPR. Yang kedua misalnya bentuk keadilan yang diinginkan oleh publik ketika misalnya ada yang kemarin tewas di acara unjuk rasa tadi. Nah, bahwa pun ada penjarahan, ada segala macam, kan dilihatnya harus dilihat dalam dua perspektif. Perspektif pertama itu berkaitan soal karena kemarahan yang luar biasa dan tidak tersalurkan ya. Yang kedua ini menyangkut soal memang ada by design tadi. Nah, tinggal kita melihat secara utuh, Mbak, di situ. Saya sih menangkapnya memang yang pertama bahwa ada kemarahan luar biasa yang memang menunggu betul misalnya jawaban ataupun solusi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Nah, yang kemudian muncul adalah tidak seperti yang kita harapkan ya. Misalnya katakanlah 2 hari ini, saya sih membayangkan misalnya katakanlah karena beliau kepala pemerintah, kepala negara, saya kira punya kewenangan juga misalnya untuk mempertimbangkan orang-orang yang kemudian bertanggung jawab di dalamnya untuk kemudian dinonaktifkan seperti hal yang dilakukan oleh Nasdem dan juga PAN gitu. Itu yang kemudian yang ditunggu oleh publik sebenarnya, tapi kan ternyata tidak. Artinya memang ketika partai sudah menginisiasi itu harusnya kemudian ditangkap oleh pemerintah sebagai satu bentuk yang kurang lebih mirip dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan supaya reda. Kan dalam teori manajemen aksi atau manajemen teori massa itu kan juga menyangkut soal bagaimana bisa meredakan apa yang menjadi titik kulminasi dari gerakan unjuk rasa atau gerakan massa itu sendiri. Itu poin pertama itu, Pak. Yang kedua, saya penting juga digarisbawahi sebenarnya adalah apa yang diinginkan oleh pemerintah itu juga bisa sama dengan yang diharapkan publik. Nah, ini yang saya kira satu sisi belum ketemu ya. Kita melihatnya misalnya masih dalam bentuk-bentuk parsial. Nah, parsial ini harusnya orkestrasi oleh Pak Prabowo sebagai kepala negara dengan misalnya tadi melibatkan partai non pemerintah gitu. Ini juga saya kira salah satu langkah baik. Tapi tadi pidato kurang lebih hampir 15 menit, saya menangkapnya belum mencapai pada akar permasalahan ya, hingga kemudian bisa jadi kemudian hari ini dan seterusnya juga masih ada gejolak di publik itu sendiri gitu, Mbak. Belum
belum mendapatkan akarnya pada saat Presiden Prabowo Subianto ini menggelar konferensi pers setelah memanggil sejumlah menteri dan juga petinggi partai politik. Sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang untuk meredakan amarah warga, apa yang ingin warga dengarkan sebenarnya Prof dari Presiden RI kita pada sore hari ini? Ya, misalnya contoh ya, misalnya terkait dengan soal fasilitas yang kemudian disampaikan seperti di mana disampaikan oleh Presiden ketika pidato tanggal 15 Agustus kalau tidak salah ya, soal penambahan fasilitas tadi. Bisa jadi kemudian bisa dengan penolakan tersebut secara implisit misalnya pemerintah juga mempertimbangkan untuk tidak jadi misalnya begitu, kira-kira gitu ya. Atau yang kedua misalnya terkait dengan tewasnya driver ojol gitu. Ya. Apakah perlu misalnya, kalau dalam perspektif publik saya kira 7 orang itu pasti akan dipidana karena ada 2 unsur ya. Unsur pertama ada kelalaian, yang kedua adalah dalam tugas itu kemudian tidak dibenarkan kemudian melakukan langkah-langkah yang jauh menyimpang dari apa yang menjadi peran dan fungsi yang memang harus dilakukan saat itu ya. Artinya memang ada penyimpangan, makanya sudah di sidang misalnya secara etik, tapi nanti pasti ada pidananya. Tapi kan publik ingin lihat sebenarnya setelah itu ada apa sih. Nah itu yang saya kira mungkin juga akan mengarah pada level yang lebih jauh misalnya di atasnya. Itu yang saya kira sempat juga muncul di banyak media bahwa untuk Presiden untuk bisa mempertimbangkan menonaktifkan misalnya pimpinan Polri misalnya untuk bisa kemudian secara jernih melakukan penyelidikan terkait dengan tewasnya driver ojol tersebut, karena ada unsur yang saya kira melibatkan kebijakan yang terkait dengan pemolisian tadi. Itu yang saya kira penting untuk didengar oleh publik. Nah yang ketiga misalnya soal berkaitan misalnya soal bentuk pajak dan sebagainya yang sempat kemudian dimunculkan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Apakah memang dalam model seperti itu ada langkah yang memang yang di luar itu ada nggak kira-kira? Di luar yang memang biasa dilakukan, misalnya mengambil pajak dari publik. Nah ini saya kira juga perlu langkah yang tidak biasa yang harus dilakukan oleh Presiden untuk bisa meyakinkan publik bahwa situasi hari ini pemerintah concern kok terkait dengan misalnya keresahan publik terkait dengan hidup dan sebagainya. Artinya memang itu menjadi harus ditangkap utuh oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo, supaya kemudian itu menjadi basis dari kebijakan yang dibuat, terutama misalnya paling tidak misalnya meredakan amarah publik berkaitan dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan di awal gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Prof. Muradi. Hingga sore hari ini setidaknya pemerintah sudah perlahan-lahan untuk meredam amarah warga dengan adanya dialog kepada petinggi partai dan juga MPR DPR RI, dan juga sempat menyampaikan sudah didisiplinkan anggota DPR yang sudah meresahkan warga beberapa hari terakhir. Terima kasih banyak Prof. Muradi atas waktunya bergabung bersama Breaking News iNews, dan salam sehat Prof.